Luar biasa. Ini cinta mati kelayan dulu. Bapak Muhammad Ridwan, Bapak Direktur yang kami hormati, hadirin para mahasiswa program S2 Amida dan program 3 program doktor pada program sarjana yang hadir di tengah kita untuk mengikuti kuliah umum Bapak Muhammad Ridwan Kamil, Wali Kota Bandung. Dengan tema hari ini, membangun kota dengan informasi dan teknologi. Hadirin yang kami hormati, melangkah acara selanjutnya, pengantar Direktur Program Pasca Sarjana Universitas Negeri Makassar kepada Bapak Profesor Dr. Yasurdin Daud Emisi yang menghormati. Selamat datang Bapak Wali Kota, Bapak Muhammad Ridwan Kamil, Bapak Asisten Direktur 1 belum sempat masuk ke ruangan, Bapak Asisten Direktur 2, Bapak Profesor Dr. Andi MKes. Mohon berdiri dulu Prof, supaya dikenal juga sama kalian dan Bapak Asisten Direktur 3, Bapak Profesor Dr. Hamsul Abdulani, mohon juga berdiri. Yang di depan Bapak Dr. Said Sagaf, mohon berdiri juga Pak. Ini kan beliau ini kalau dari segi kepala sudah sangat meyakinkan menjadi seorang profesor. Terima kasih Pak. Bapak Ibu mahasiswa yang saya banggakan dan saya cintai, perkenankan saya pada kesempatan yang sangat berbahagia ini masih dalam suasana Idul Fitri menyampaikan permohonan maaf lahir dan batin. Mudah-mudahan kita semua sehat walafiat di tahun ini dan insya Allah kita akan sampai bertahun depan. Nah ini Pak Wali Kota saya perkenalkan, ini ada mahasiswa S3 dari 7 program studi dan S2 dari 14 program studi. Jadi dan ini mereka semua berasal dari sebagian besar Indonesia bagian timur ada di sini. Saya pilih ada dari Gorontalo tidak, kalau dari Papua ada Papua, oh ya itu ada Papua saya. Jadi dari Papua saja ada Pak. Kalau Makassar dan sekitarnya ada juga Kolonel di sini. Berdiri dulu Pak Kolonel. Ini masih saya yang sedikit. Terima kasih untuk semua dan kopi tadi akan dipersembahkan. Ini ciri khasnya Kabaya. Sebetulnya kan saya juga pernah lama saja dengan Pak Wali Kota Sadur saya ya Pak. Ya. Jadi sama-sama dari ITB dan cuma dia masih jauh lebih muda dari bawah saya. Nah, tapi dia wali kota, saya direktur pasca saja, lumayan. Terima kasih kepada Allah Subhanahu untuk pertemuan kita pada hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyampaikan hal-hal yang teknis sesuai dengan tugas yang diberikan adalah membangun kota dengan informasi dan teknologi. Terima kasih. Saya kalau masih kuliah mau izin tidak bisa duduk, jadi saya izin ke depannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Direktur Pasca Sarjana Universitas Negeri Makassar dan seluruh sivitas akademika, para mahasiswa S2, S3 dan kelihatannya sangatnya masyarakat di Makassar karena tadi pagi saya informasikan di sosial media saya ingin share tentang hal-hal berita baik. Yang pertama, saya ke Makassar ini karena nanti malam ada acara dari Indo pemberian penghargaan untuk kepala daerah inovatif. Ya. Alhamdulillah dapat penghargaan karena pesawatnya pagi, satu-satunya dari Bandung itu pagi jam 6. Jadi mendarat ke sini jam setengah 9. Sangat sayang kalau menunggu malam tidak ngapa-ngapain kan, akhirnya
Saya bilang ke tim saya, mendingan kita berbagi aja. Dan kalau ke Makassar, kebahagiaan saya satu ketemu pisang hijau yang khas Makassar. Jadi yang saya kejar duluan adalah rasa rindu pisang hijau. Walaupun di Bandung ada, tapi beda. Nah, saya akan sharing. Saya ini baru jadi wali kota kurang lebih hampir 2 tahun. 2 tahun itu nanti September, jadi sebenarnya belum lama. Kemudian nanti saya cerita perjalanannya. Nah, sekarang menjadi wali kota itu penuh dengan dinamika. Kalau dulu saya sebagai masyarakat, sekarang saya berada di posisi supir dari sebuah mobil yang namanya Bandung. Jadi mau diperlambat, dipercepat, belok-belok, mau gimana. Kami dilatih berpikir harus ilmiah. Kami dilatih berpikir harus selalu inovasi. Jadi ini musim tsunami di Aceh, hasil saya barat. Kami dilatih untuk berkompetisi. Jadi nilai-nilai hidup saya sebelum menjadi wali kota harus selalu berpikir inovatif, harus tangguh dalam berkompetisi, harus ilmiah. Ya. Ini rumah saya di Bandung, dari 30.000 botol Pravinden. Saya tidak meminumnya, saya mengumpulkan dari tempat sampah selama 6 bulan. 2009 mendapat penghargaan di Jumlah Aceh, salah satu di irisan-irisan latar belakang saya, ada kedosenan yang mengharuskan keilmiahan, ada keprofesionalan yang mengharuskan kerja integritas, ada keilmuan profesi saya yang mengharuskan berimajinasi setiap ada peluang gitu ya. Dan seterusnya. Di bulan Juni 2013 saya masuk ke dunia politik ya, karena menurut saya Bandung terlalu istimewa untuk menjadi kota biasa-biasa saja. Apa yang saya lakukan? Ilmiah tadi, survei ya. Jadi setelah zaman sekarang kalau mau ikut pilkada modalnya yang paling penting itu survei. Dulu orang berebut-rebut jadi wali kota modalnya duit. Sekarang saya diskusi dengan banyak partai, rata-rata uang tidak menjadi isu besar lagi. Menengah bawah banyak di selatan. Itu ilmiah, artinya apa? Saya kalau di Bandung Utara ngomongnya kayak dosen, kayak begini ya, sudah disangka orang pintar. Tapi kalau saya ke selatan, saya ngomong bahasa jalanan. Karena kalau saya ngomong terlalu ilmiah, mereka juga malas. Nah, coba bayangkan kalau nggak ada survei itu Pak, saya kesana ngomong sama kesini, nggak efektif kan? Survei lagi dengan tim saya. Pak Ridwan belum populer di ibu-ibu saat itu. Ya. Kan saya bukan anggota partai, bukan birokrasi, bukan juga pemain film kan, yang populer. Hasil survei mengatakan ini Pak, orang Bandung ini nggak senang nonton berita, senangnya nonton infotainment. Nah, itu data sangat berharga kesimpulan itu. Jadi apa yang saya lakukan, kata konsultan politik, kalau Bapak mau mempenetrasi ibu-ibu rumah tangga harus muncul di infotainment. Waduh, gimana caranya? Akhirnya dengan jaringan saya dapatlah beberapa akses. Nah, mereka dulu namanya mau launching film, Bapak nempel-nempel lagi ngaku fansnya gitu. Nanti kita aturin Bapak seolah fans yang diwawancarai gitu. Datanglah ke launchingnya, basa-basi wawancara, muncul di infotainment. Satu lagi Pak, dekati namanya Cakrakan dulu yang lagi ramean. Saya belajar dulu di Google siapa Cakrakan kan. Pas dia lagi launching lagunya, saya pura-pura jadi fansnya juga. Yang parah pada saat lagi tanya jawab dengan infotainment, Bapak kan fans ya? Iya, saya senang lagu-lagu Cakrakan. Coba nyanyikan, kan suka dingin kan? Karena nggak apa, lagunya juga. Pura-pura ke toilet dulu kan? Dengan smartphone saya juga dulu lirik dan lagunya.
Nah, singkat cerita, gara-gara keilmiahan informasi itu, saya mulai dikenal oleh ibu-ibu rumah tangga, naik lagi 5%, dan kira gitu lah ya. Di hari pencoblosan, survei mengatakan saya hanya menang 30-an, tapi ternyata exit poll-nya di hasilnya itu 45%. Oke. Jadi cerita saya ini artinya pertama, di demokrasi Indonesia yang zaman sekarang, alhamdulillah siapapun bisa jadi pemimpin. Kedua, percayalah dengan keilmian ilmu, karena dengan keilmian itu kita menjadi efisien, tidak boros. Ketiga, harus ada determinasi. Saya sehari waktu kampanye itu 12 agenda, Pak. Dari subuh sampai midnight, dari subuh sampai ketok pintu, perkenalan. Halo, nama saya Ridwan Kamil, saya ini sempat ada ibu-ibu menjauhi di pasar karena disangka saya salesnya ini pakai gitu ya, karena saking agresifnya memperkenalkan diri. Ini cerita-cerita. Nah, kemudian saya ingin menceritakan bagaimana dunia pendidikan yang dunia ini waktu dipraktekkan ke dalam politik praktis menarik. Bapak Ibu lihat ya lambang saya. Kalau lihat itu warna seperti saya warna merah, wakil saya warna putih. Itu disengaja karena biasanya calon-calon pasti pakai peci, pakai jas, gitu kan, atau pakai batik. Hasil survei gitu terus Pak, kalau batik, jas, peci. Nah kita bilang kalau calonnya banyak susah. Karena orang kan milih visual, Pak. Ada sekian persen pemilih itu dia bingung pada hari H ini memang, sehingga secara psikologi dia akan milih yang paling beda gitu. Nah, ini disepakati kita harus beda ngejreng ya. Maka saya merah, wakil saya putih. Kedua, lihat di gambar kita di dada bajunya itu ada lambang bulat. Kalau di zoom itu gambarnya hati. Jadi saya kampanye jelas. Bu, coblos hatinya ya Bu. Kalau saya sama saya coblos hatinya ya Bu, begitu. Sehingga itu menghipnotis. Jadi menurut survei orang tuh bingung coblos apa di jidat, apa di mana. Nah saya kasih tempat, cobloslah hatinya, gitu, ya. Jadi semua yang saya sampaikan ini berdasarkan survei, berdasarkan penelitian. Tanggung-tanggung saya bikin di Korea Selatan, di Papua, di ibu kota Seoul. Insya Allah kalau tidak ada halangan Oktober November dibuka sebuah tempat namanya Little Bandung. Dan salah satunya jualan produk ini bahwa ini menunjukkan ke dunia bahwa orang Indonesia kreatif, produk yang keren-keren. Kenapa Korea? Karena ada dendam pribadi. Ini budaya Korea ini terlalu luar biasa, tapi pelajarannya gini. Kenapa luar biasa? Karena pemerintahnya serius Pak ngasih duit buat industri kreatif. Dan orang Korea bilang, duit negara ini hanya untuk 3, IT, film, dan musik. Jangan saya. Dan terbukti saya ke rumah dinas wali kota malam-malam sekarang. Tengok anak saya lagi nonton Running Man. Apa itu reality show-nya. Nengok kamar ibu mertua yang memang nemenin kami di sana, tapi nangis-nangis nonton drama Korea. Tiap hari Pak. Masuk ke kamar saya tidur dengan istri, tapi senyum-senyum kira ke saya. Kita lihat ini kok. Jadi saya bilang, kalau saya mau buka ini yang namanya produk Bandung, saya akan di Korea, saya akan tunjukkan di Korea kalau kita inovasi dengan kultur Indonesia kalau Bandung dengan produk. Nah, bukan tidak mungkin bagian dari rasa persaudaraan Indonesia, saya juga lagi nyari sebuah tempat yang bisa saya sewa, mungkin di Makassar, di produk Bandung, jualan di sini. Dan sebaliknya, sampaikan ke pemerintah kotanya, saya carikan tempat di Bandung juga, di produk Makassar. Jadi sama-sama.
Yang tidak mau adalah pemerintah Jawa Timur, Surabaya, Pekalongan itu membuka toko di Bandung. Kenapa? Karena turis kami 6 juta. Ya, jadi atas nama rasa persaudaraan, silakan promosikan Makassar juga untuk turis kami yang 6 juta. Buka toko aja, toko apa namanya apa dicari ya. Itu kumpulan the best of the bestnya orang-orang Makassar. Terus, nah ini tulisnya. Saya punya problem dalam kemacetan. Karena apa? Kami ini kota paling dekat dengan Jakarta. Jadi kalau orang Jakarta stres, mereka nggak berpikir, maksudnya nggak berpikir panjang, pasti ingatan pertama langsung ke Bandung. Dan kalau ke Bandung semua bawa mobil. Itulah kenapa saya ilmiah lagi. Kalau weekend sampah naik 10% dari buangan sampah-sampah mobil. Maka saya denda mereka yang ke Bandung harus bayar sampah. Nah, sekarang berita baiknya Pak Presiden Jokowi akan bikin kereta api Shinkansen super cepat 300 km per jam dari Jakarta ke Bandung. Jadi Jakarta ke Bandung hanya 30 menit. Yang tepuk tangan adalah anak-anak mahasiswa yang LDR ya, long distance relationship. Dulu katanya 3 jam, sekarang 30 menit. Geng LDR berterima kasih lah kepada Jokowi. Berikut. Nah ini kita lewat saja, tadi sudah disampaikan. Nah, ini penting. Nanti dari sinilah saya mulai cerita saya. Sebagai arsitek saya dilatih namanya mind mapping. Mind mapping itu terlalu banyak pikiran di kepala, harus distrukturkan. Nah ini struktur kepala isi saya itu kalau dibedah otak saya kira-kira ya, dalam membangun Bandung tuh bentuknya kayak begini. Yang warna biru itu namanya inovasi. Kan tadi ya, modal saya itu nyari hal baru dari perhubungan. Nanti ada contoh. Yang cabang warna oranye itu adalah kolaborasi. Ada ceritanya. Yang warna merah itu namanya desentralisasi. Jadi namanya di Bandung inovasi, kolaborasi, desentralisasi. Ini teori baru, saya eksperimen Pak. Jadi kalau mau tadi mau dibikin tesis atau disertasi, silahkan. Jangan-jangan kalau memang bagus, mungkin mengubah perspektif membangun Indonesia juga. Yang pertama, kenapa inovasi penting? Menurut saya penting, karena saya dulu dunianya di situ. Tapi hasil survei menurut birokrasi nggak penting Pak. Maka konkret. Kalau nggak penting, kita negara ini mau apa nyusul Korea, Jepang gitu kan. Nah hasil survei, kembali survei menunjukkan sebagian besar birokrasi itu tidak mau berinovasi karena takut. Kenapa takut? Kalau saya punya ide, orang itu belum tentu berapresiasi, tapi akan bilang ya, kita ide bapak kerja sendiri gitu. Sudah gitu Pak, dalam sistem remunerasi, orang pintar, orang tidak pintar, gajinya sama. Ya. Jadi kan, Pak, buat apa saya berinovasi? Karena yang nggak berinovasi juga penghasilannya sama. Jadi dari aman. Nah, pola pikir seperti ini mengakibatkan birokrasi Indonesia itu tidak bergerak, sibuk sampai pensiun. Tapi hanya mengurus rutinitas, tidak melakukan lompatan ke depan. Maka di zaman saya selama 2 tahun, saya beri reward kepada mereka-mereka yang berprestasi berinovasi, yang idenya keren. 10 camat terbaik saya kirim ke Korea Selatan. Ya. Kemudian kepala dinas terbaik saya kirim ke Singapura, sekolah juga. Jadi saya kasih reward juga. Yang bermasalah sudah saya berhentikan banyak. Karena mereka menghalangi reformasi. Ya. Yang kedua adalah kolaborasi. Kenapa kolaborasi penting? Ini ada teori yang menarik ya. Di dalam peradaban kita sebagai manusia sekarang, aktor perubahan itu ada 4. Ya, tolong diingat-ingat ya. Supaya adik-adik paham, Bapak tidak mudah membangun peradaban. Aktornya itu ada 4. Yang satu adalah government, saya sekarang. Tapi saya ini hanya 1/4.
saya dengan pasukan saya hanya sanggup membawa seperempat perubahan. Jadi kalau masyarakat berharap perubahan 100% oleh pemerintah, sampai marah-marah gitu kan, kita akan sampai. Memang teori ini sudah secara ini tidak. Jadi seperempat itu government, seperempat itu adalah pebisnis. Untuk Lipo, untuk Trump dengan powernya itu bisa membawa perubahan. Itu seperempat ekonomi kita, pemerintahan kita berantakan, korupsi naik turun, ekonomi jalan terus dengan teori ini. Nah, yang menarik seperempat berikutnya yang nomor 3 adalah civil society, ormas, LSM, dan komunitas, ini itu. Mereka membawa perubahan. Seperempat lagi adalah media. Media itu bisa menaikkan, menjatuhkan, mengopinikan, menegasikan, mempositifkan, begitu. Presiden Jokowi juga naik, punya pengaruh dari nomor 4 media dan seterusnya. Jadi artinya apa? Kalau kita mau ilmiah terhadap perubahan, mari kita menyadari peran masing-masing. Maka di Bandung nanti contohnya kita berkolaborasi. Artinya apa? Kami tahu diri, sehebat-hebatnya kami, kecepatannya cuma seperempat. Yang terakhir adalah desentralisasi. Kenapa? Kalau kekuatan itu terlalu dipegang oleh satu pusat, lama Pak, harus minta izin, harus kulon-kulon, nunggu disposisi untuk hal-hal sepele. Maka sekarang camat saya kasih kewenangan banyak sekali, ambil keputusan sendiri untuk urusan yang perintilan dari ini. Di Bandung sekarang ada program 100 juta rupiah anggaran untuk tiap RW, supaya RW tidak lagi hanya urusan administrasi. Maka sekarang berlomba-lomba orang jadi ketua RW di Bandung. Kampanyenya udah ngalahin wali kota juga. Maksudnya apa? Agar kalau jalan bolong sedikit, kalau karpet masjid rusak, kalau ada orang miskin di wilayah kita semua ke wali kota. Pak RW punya anggaran gitu. Kalikan 1.500 RW di kota kami, urusan-urusan yang rutin itu selesai. Sehingga saya sebagai wali kota punya waktu berpikir bikin monorail yang 5 triliun mahal, ngurusin yang skala-skala masif yang butuh energi luar biasa. Itulah yang kita sebut dengan desentralisasi. Jadi kira-kira teori slide terpentingnya ini ya. Jadi kalau melihat Bandung seperti apa hari ini, jawabannya ada di pohon ini. Oke, kita berikut. Nah, apa yang saya lakukan waktu pertama jadi wali kota, saya lihat penyakit dulu. Ya. Ternyata penyakit di Bandung sama seperti penyakit-penyakit di tempat lain. Tingkat korupsi dulu 2013 masih tinggi. Oleh karena itu, Bandung kota pertama yang tanda tangan MOU dengan KPK untuk bikin program anti korupsi. Ya. Alhamdulillah setelah setahun setengah kita menjadi yang terbaik, dapat award dari KPK 3. Ya. Dan laporan dari Direktur Pencegahan KPK tingkat korupsi sudah turun. Belum sempurna, masih ada oknum-oknum, tapi secara sistematis sudah turun. Sekarang Pak, kalau di Bandung izin itu online, bayarnya juga online. Ya. Kemudian dokumen izin dikirim pakai pos ke rumah. Jadi dikurangi pertemuan antara warga dengan petugas. Setiap ada pertemuan warga dengan petugas terjadi pembincangan kan. Nah kalau yang salah satunya punya nawaitu jelek, diperlambat, dipersusah, dikorot, gitu, kalikan ribuan urusan, itu yang terjadi dengan inefisiensi pelayanan publik. Tapi dengan teknologi, dengan perubahan kultur sekarang, kemarin Pak Kadisnya masalah Pak Wali, sekarang saya di demo calon-calon. Karena calon-calon nggak ada kerjaan, tidak ada yang datang lagi di depan pintu yang biasanya disodorin di Bandung. Itu reformasi. Berikut. Ini saya juga memulai komitmen untuk menjadikan Bandung sebagai kota hak asasi manusia yang detil. Selama ini kalau kita ngomongin HAM, yang juga ngomongin itu kan seolah-olah tahu sama tahu ya. Warga, people, ada dengan komunitas, kelompok masyarakat, ada dengan institusi, ITB, UNPAD, dan seterusnya, sama akademia. Kalau institusi itu dengan polisi, dengan TNI,
ada dengan bisnis. Begitu. Nah ini contoh. Ini dengan masyarakat. Saya diminta pidato tahun lalu di Singapura di depan 500 wali kota. Saya tanya, saya pidato apa? Kan baru mulai. Ya. Infrastruktur belum keren, lain-lain langsung proses. Saya ngomong apa? Malu kan wali kota harusnya. Mr. Mayor, you speak about collaboration. Jadi kalau menurut dunia, gotong royong orang Indonesia itu luar biasa. Jadi kalau saya ditanya hari ini, apa ekspor Indonesia ke dunia itu nilai gotong royong. Dan itulah yang saya banggakan terhadap orang-orang Bandung hari ini. Begitu mudahnya saya ada gotong royong bangsa. Contoh Pak ya, waktu KA kemarin bulan April, setelah dihitung-hitung kami ada 60 acara, 20 proyek. Baik warga Bandung, saya butuh 2.000 relawan. Ya, tolong daftar ke sini ini pekerjaannya. Yang daftar 15.000 kan. Saya butuhnya hanya 2.000, sudah cukup. Yang daftar 15.000. Kan masa ditolak kan? Nah ini kita terima semuanya. Dan relawan itu Pak sekarang bukan anak muda Pak. Kakek-kakek nenek itu sampai, nah ini true story ya. Pak, kami kelompok Tionghoa Bandung sekarang senang karena ada saluran untuk kami berbagi dengan gotong royong. Anda kita dari sekarang mau mengubah Indonesia di mana gitu. Kalau pakai rute saya bisa, ya. Rute saya adalah rute dosen, rute profesional, bisa juga jadi pemimpin kota dan seterusnya. Gunakan teknologi sebagai cara untuk mengubah lingkungan. Pergunakan kualitas sosial orang Indonesia yaitu gotong royong kolaborasi kan gitu ya. Dengan cara-cara yang kita perbaiki. Terakhir tadi kepemimpinan sudah lewat, kepemimpinan daya-daya mingkat, kepemimpinan dari kebanyakan lah, ya, itu yang menjadi leadership baru yang sudah dibutuhkan. Mudah-mudahan dengan konsep-konsep ini saya pribadi menyumbang sesuatu dari Bandung dan ya kita optimis saja. Mudah-mudahan di sisa waktu saya 3 tahun lagi terbangun seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah poin saja Pak. Terima kasih. Perkenalkan, saya mahasiswa UNM jurusan Administrasi S3 2014 angkatannya. Terima kasih Pak Ridwan Kamil sudah memberikan gambaran kepada kami tentang apa yang sudah dilakukan di Bandung. Kebetulan saya juga berminat untuk menulis disertasi tentang sosial media di pemerintahan. Tetapi saya sudah mencoba membuka beberapa jurnal. Salah satu jurnal internasional yang sempat saya buka dituliskan oleh IBD di tahun 2002. Di situ mengklasifikasikan tentang e-government strategi. Mungkin ada penggunaan sedikit tentang smart city ini. Setelah itu saya juga pernah membuka satu jurnal di Korea Selatan bagaimana e-government itu berubah menjadi U-government, tentang bagaimana U-digital government itu orang bisa menggunakan akses berpindah-pindah, mungkin menggunakan handphone. Tadi juga sudah sedikit diaplikasikan di Bandung. Yang ingin saya tanyakan Pak, di jurnal pertama itu membagi menjadi 4 bagian. Ini mungkin permasalahan kita di Indonesia Timur ya Pak. Karena dari hasil penelitian saya, beberapa di lapangan itu yang menjadi permasalahan untuk bisa mengakses smart city ini, yang pertama adalah orangnya bisa tidak menggunakan itu. Terus yang kedua, peralatannya kalau kita tersedia jaringan 3G misalnya atau Wi-Fi misalnya. Terus yang selanjutnya alatnya, kita punya alatnya atau tidak, dan beberapa yang lainnya. Kembali lagi dari hasil jurnal yang saya mengerti ini, ada pembagiannya 4. Yang pertama government itu government itu bisnis, government itu internal, dan government itu citizen. Nah dari itu saya punya sedikit pandangan pengalaman dari Bapak Kota Bandung ini. Pada saat kita mengurutkan itu, ini kan tidak langsung disulap smart city-nya jadi.
Kalau misalnya urutannya antara government internal, government bisnis, government student, untuk misalnya wilayah saya orang Boypak, anggaplah di Kabupaten Bogor saya mau aplikasikan, saya mau mulai dari mana? Apakah saya mulai government itu? Artinya smart city ini, kalau misalnya kita langsung bikin website, terus ada orang di kelurahan ingin bertanya tentang website itu, kita nggak tahu yang mengelolanya itu di senternya itu. Mestinya harus sampai tingkat internal ke bawah, gitu, sampai lurah desa itu harus mengerti dulu. Itu versi saya, tetapi entah bagaimana, mungkin Bapak bisa membantu kami untuk keluar dari dalam situ. Government internal kan, government bisnis dulu, atau mungkin itu saja sedikit. Mudah-mudahan kami bisa belajar banyak dan mudah-mudahan kita bisa mengikuti sedikit untuk apa? Untuk tentunya kemaslahan kita. Dari saya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Penanya kedua dari Putri tadi sebelah kanan. Silakan. Kalau sudah poin lagi, karena beliau tertangkap ini kita tanya tiap apa pertanyaannya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mengucapkan sangat senang sekali bertemu langsung dengan Bapak. Sebenarnya ada tiga orang yang paling saya senangi. Yang pertama itu Pak Jokowi, kedua Pak Ridwan Kamil, ketiga Risma. Menurut saya ini adalah orang-orang hebat, orang Indonesia. Begini Pak, di Indonesia itu sering sekali terjadi banjir. Menurut saya ini terjadi salah satunya dari penataan kota, pembangunan, di mana aspal itu dilebarkan, kemudian tata bangunan kota yang tidak teratur, sehingga menurut saya ini adalah pemicu terjadinya banjir, kurangnya resapan air. Pertanyaan saya, melalui teknologi dan informasi yang dimiliki oleh Kota Bandung, karena saya tidak pernah ke Bandung, tapi saya mengakses di internet, Bandung itu lebih dari jujur Kota Makassar. Bagaimana melalui informasi dan teknologi yang dimiliki oleh Kota Bandung, sehingga bisa membuat Kota Bandung itu menjadi contoh, ya, menjadi kota yang lebih dibanding kota-kota yang lain. Contohnya supaya bisa diaplikasikan di kota-kota lain, khususnya di Kota Makassar. Ya, terima kasih Pak. Dari Menpan Pak ya. Tadi kan ada, menurut Bapak ada regulating, ada development, ada serving, ada terakhirnya empowering. Nah kalau dari pemerintah pusat itu tiga Pak, bersih, profesional, melayani. Ada tidak ada smart city, tiga nilai itulah yang menjadi kualitas ukuran keberhasilan. Tapi dengan konsep smart city, cepat Pak membereskan tiga ini. Contoh, dulu izin masih manual, terjadi pertemuan antara warga dengan petugas, kan? Jadi korupsi, ada pungli, ada macam-macam. Sekarang dengan online di Bandung, izin online, bayarnya juga online dan sebagainya, itu relatif sedang bergerak menuju efisiensi. Jadi contoh kecil bagaimana korupsi bisa juga dilawan dengan sistem. Ya. Pada saat dia niatnya ingin korupsi, tapi nggak ada peluang karena sistemnya nggak memungkinkan. Nah, kepada kota-kota yang tadi mulainya dari mana? Yang pertama memang ada dua, satu basic infrastrukturnya apa yang dipunyai, di situ dulu aja bermain. Kedua, SDM-nya juga harus dilatih terus. Di Bandung itu ada pelatihan camat lurah internet masih terus, kerjasama dengan Kementerian Paranaka, dengan ITB dan lain-lain. Contoh teknologi yang menurut saya harusnya ada di setiap daerah adalah teknologi telepon.
Di Bandung itu kita sedang berinovasi kemarin, karena ada yang gini, Pak kan nggak semua bisa ke internet, kayak nggak ada masalah. Di Bandung sebelum saya jadi wali kota, itu ngantri di rumah sakit itu repot, Pak. Ya, untuk dapat pelayanan dokter jam 8 pagi, si pasien itu ngantri dari jam 2, jam 3 subuh, berlomba-lomba. Saking pegelnya nunggu diganti dengan sepatu. Jadi kalau sepatunya harum kan, kalikan ribuan orang mengantri begitu, menyiksa. Akhirnya setahun setelah dianalisa kita launching ngantri dengan SMS. Jadi kalau sekarang di Bandung di rumah sakit daerah, kalau mau daftar ke dokter ABC, dia SMS dulu, saya lupa nomornya ya. Nanti operator akan ngasih pilihan, saya ke klinik apa, dan dia ngasih laporan, datanglah jam 8 sampai 8.30. Maka setelah diantrikan oleh SMS, dia tidur lagi, datangnya nanti aja pas jam 8. Ini contoh kecil. Kalau teknologi internet fiber 4G, 3G-nya belum sampai, kelihatannya kalau masalah ya, berinovasi smart city dengan yang paling basic bermodal telepon SMS itu banyak contoh-contoh baik yang website itu. Ya, jadi semangatnya adalah mereformasi dimulai dari apa yang kita punya. Saya seperti ini karena Bandungnya sudah siap. Kota Twitter nomor 6 sedunia. Orang pakai Facebook 2,1 juta kan, fiber optiknya. Jadi sangat disayangkan kalau saya akan memanfaatkan kondisi existing yang sudah baik kan begitu. Nah, alhamdulillah Bandung terpilih sebagai ketua Smart City Asia Afrika sekarang. Kami juga menjadi pendiri Global Smart City Coalition dengan kota-kota Amerika Eropa. Jadi kota Indonesia sekarang sudah dilirik lagi. Nah, mudah-mudahan justru sekarang saya nggak bicara lagi soal Bandung, kita bicara Indonesia. Silahkan teman-teman di Makassar, di Sulawesi datang ke Bandung. Kalau suka mau menggunakan aplikasi kami di Pemkot Bandung, pakai aja, supaya nggak usah bikin lagi. Pakai di kota masing-masing, dimodifikasi sedikit. Nanti ada levelnya, ada aplikasi yang paling sederhana, tadi ngantri pakai SMS. Sama yang paling canggih dari yang dengan mesin pembaca data itu, mana aja begitu. Coba bayangkan dulu, sekarang dengan sederhana ngantri SMS pakai buat ngantri KTP, buat ngantri ke lurah, ke camat, ketemu wali kota. Saya kira bisa mengubah dengan kesederhanaan SMS itu. Butuh mindset aja. Jadi saya doakan mudah-mudahan kota-kota di Sulawesi bisa gerak cepat. Saya melihat yang luar biasa Banda Aceh, Pak. Banda Aceh ini luar biasa smart city-nya karena leadership-nya juga. Jadi saya titip ke akademisi di sini, tolong motivasi pemimpin daerah supaya melek teknologi, supaya hidupnya jangan sibuk hanya tentang kekuasaan dan bagaimana memperpanjang kekuasaan. Ya, butuh orang-orang akademik ini turun ke bawah menggunakan ilmunya memotivasi. Saya dunianya kebetulan setengah-setengah karena saya dosen, saya wali kota, jadi saya nggak perlu diajari lagi supaya seperti ini karena sudah ada di jiwa saya. Tapi nggak semua begitu ya. Ini peran-peran anak-anak S2, S3 para dosennya, segeralah revolusi Indonesia dengan teknologi atau smart city ini. Insya Allah tadi menjadi bersih, menjadi cepat, lebih efisien, data terbuka, aspiratif itu hadir. Nah, untuk pertanyaan kedua, sama juga di Bandung ini masalah banjir masih terjadi. Saya kemarin aja baru tahu dinas saya bikin solusi banjir udah betul, Pak. Dia menyodek sungai supaya airnya 100% bisa 50% ke kiri ke kanan lah ya. Secara teori insya Allah tidak banjir. Waktu saya sidak, Pak, ternyata di lokasi itu banyak anak sungai lainnya yang tidak terdaftar. Saya bilang ini pecah 100% menjadi 30 ke sini, 30 ke sana, 40-nya ke anak-anak sungai kecil. Nah, karena belum smart city, Pak, data anak sungai saja kami belum punya, kan gitu. Padahal kalau ada waktu perencanaan kan gampang. Dari calon banjir di sini dipecah ke 5 titik, ketimbang hanya 2 titik gara-gara kita tidak tahu ada informasi ada 3 anak sungai di lokasi banjir, kan begitu. Nah, ini sedang kita pelajari. Nah, kami dibantu oleh Jepang,
sedang akan bikin aplikasi banjir. Apa itu aplikasi banjir? Ada sensor di sungai-sungai. Nanti kalau airnya naik, sensornya kayak alarm tadi lah, bahwa daerah sini kemungkinan banjir, maka kami bisa kirim pasukan lebih cepat ke lokasi, kan begitu. Nah ini contoh kita mendeteksi sebelum terjadi problem. Nah mudah-mudahan dengan cara-cara teknologi, cara-cara seperti itu, insya Allah saya belum bisa janjikan, tapi Bandung terus membaik ya. Per hari ini tingkat kepercayaan warga kepada Pemkot Bandung itu 73% hasil studi dari Unpad. Tingkat dukungan 90%. Jadi alhamdulillah trust yang mahal itu masih kami punya. Nah, mudah-mudahan dengan perbaikan-perbaikan tahun depan mudah-mudahan jauh lebih baik kita bisa. Tapi intinya saya membuka diri, walaupun saya di Bandung, kalau teman-teman di Sulawesi mau berkolaborasi kan semangatnya gitu ya. Saya dengan senang hati mau membantu. Jadi kalau mau ada dari KKN atau studi, silakan gunakan Bandung, kita sama-sama maju bersama. Terima kasih. Silakan fotografer, ada buku dari Wali Kota Bandung. Dan selanjutnya kami mohon kepada Direktur Program Pasar Sarjana menyerahkan piagam dan cenderamata dari Direktur Program Pasar Sarjana kepada Wali Kota Bandung, Bapak Muhammad Ridwan Kamil, SD Magister Urban Design. Satu cenderamata dari Direktur Pasar. Terima kasih kepada hadirin dan para mahasiswa program S2 dan program S3. Demikian atas kehadiran para hadirin yang kami hormati dengan rangkaian perkenalan bersama berbagi pada rangkaian acara kuliah umum dari Bapak Muhammad Ridwan Kamil, Wali Kota Bandung, dengan tema membangun kota daya, membangun kota tidak dengan informasi dan teknologi. Terima kasih. Mohon maaf atas segala